Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad arsalna Musa biayatina an akhrij qaumaka minadh dhulumati ilan nur wa dzakkirhum bi ayyamillah. Inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Al-Quran surah Ibrahim ayat yang kelima. Allah mengutus Nabi Musa di antara tujuannya an akhrij qaumaka minadh dhulumat ilan nur, untuk mengajak masyarakatnya kepada an-nur yang penuh dengan cahaya Al-Quran, As-Sunnah. Wa dzakirhum bi ayyamillah, dan agar selalu mengingat pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inna fi dzalika laayatil likulli sabar. Lalu di dalam mengarungi kehidupan kita disuruh sabar, karena di dalam kehidupan pasti ada ya seni-seni kehidupan, ada suka, ada duka, ada, dan satu sisi kita disuruh sabar, satu sisi kita apabila mendapatkan suatu cobaan kita suruh sabar, apabila kita mendapatkan suatu amanah, kenikmatan, kita disuruh bersyukur, banyak syukurnya. Suatu ketika tawara Al-Hasan bersembunyi. Siapa? Imam Hasan Al-Basri, tokoh tabi'in, seorang ulama yang lurus. Tabi'in Anil Hajjaj, beliau bersembunyi dari Hajjaj, menjauh selama sab'a sinina 7 tahun. Karena Hajjaj bin Yusuf ini terkenal sebagai oknum yang melakukan kekerasan. Falamma balaghahu mautuhu, maka setelah sampai kepada Hasan Al-Basri, mautuhu, apa kabar kematian oknum pejabat penguasa yang bernama Hajjaj bin Yusuf, seorang diktator yang kasar sekali. Qala, berkata siapa Hasan Al-Basri, Allahumma ya Allah, qad amattahu, sungguh engkau telah mewafatkan siapa engkau ya Allah kepada Hajjaj bin Yusuf. Fa'amit, maka mudah-mudahan mewafatkan siapa engkau ya Allah sunnatahu, kepada, maksudnya dalam keadaan hale dalam sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya Allah, ini salah satu hambamu, lebih dan kurangnya engkau telah wafatkan, mudah-mudahan wafat dalam keadaan husnul khotimah, mudah-mudahan menjadi ahli surga, kira-kira begitu. Satu sisi seperti itu, di sisi yang lain wasajada, dan sujud. Siapa Hasan Al-Basri, syukron, karena bersyukur, berterima kasih kepada Allah, sehingga Allah memberikan solusi yang terbaik
agar masyarakat umat Islam ini terlindungi dari berbagai kekerasan dan kezaliman dan pengkhianatan, karena Hajjaj bin Yusuf ini terkenal dengan seorang yang tidak segan-segan menghukum umat Islam, bahkan mengusir dan membunuhnya. Wa qara'a, dan setelah itu Hasan al-Basri ini, tabi'in ini, beliau menyampaikan, membacakan Al-Quran surah Ibrahim ayat yang kelima. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi dzalika laayatin likulli sabbarin syakur. Ini semua kejadian tanda-tanda kekuasaan Allah bagi tiap-tiap orang yang sabar, menerima cobaan, dan banyak syukur ketika menerima titipan berbentuk nikmat. Terlepas dari itu semua, mudah-mudahan kita semua diselamatkan dunia akhirat, lalu mudah-mudahan kita selalu berada di dalam lingkungan yang baik, yang penuh dengan persaudaraan. Cerita seperti ini ada di dalam Tafsir Al-Qurtubi, juz 9, halaman 290 di sebelah kanan, sampai 291 di sebelah kiri. Lalu di ayat berikutnya yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Musa liqaumihi اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. قالت رسلهم وفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتنا بسلطان مبين. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر
مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. Al-Quran Surah Ibrahim ayat 11-12 ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dituntut berlebihan oleh mereka kaumnya yang enggan beriman, lalu para rasul termasuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, Innahnu illa bashar, kami ini manusia biasa, hanya saja oleh Allah dititipi amanah untuk menyampaikan Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran disampaikan, prakteknya itu namanya As-Sunnah. Walakin Allah yamunnu ala man yasha'u min ibadih. Lalu semua itu terjadi atas izin Allah. Kami tidak punya kelebihan apa-apa. Lalu para rasul ini, Nabi Muhammad SAW disuruh banyak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala setelah berdoa dan berusaha. Karena Allah lah yang mampu menyelesaikan semua masalah. Wa ma lana alla natawakkala 'ala Allah wa qad hadana subulana wa lanasbiranna 'ala ma adzaitumuna wa 'ala Allahi falyatawakkalul mutawakkilun. Lalu ayat yang terakhir, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. Lalu di surah Ibrahim ayat 13-14 ini, waqala alladzina kafaru, berkata siapa alladzina kafaru, lirusulihim, mereka mengancam kepada para rasul, lanukhrijannakum min aradina, tolong kalian pilih, kalian usir dari tempat ini, aula ta'udunna fi millatina, atau kalian para rasul kembali lagi mengikuti agama kami. Padahal Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu mulai dari lahir hanya beragama Islam, tidak pernah beragama lain. Jadi disuruh murtad atau pilih diusir. Fauha ilaihim rabbuhum. Kemudian Allah memberikan jaminan perlindungan kepada Nabi, kepada para Rasul. Ya, teruslah sewajarnya untuk berdoa dan menjadi orang yang baik, memberi contoh dan mengajak kebaikan. Nanti masalah yang lain biar Allah yang menyelesaikan. Lanuhlikan nadh-dhalimin. Walanuskinannakumul arda min ba'dihim dzalika liman khafa maqami. Yang penting kita terus-menerus selalu mengingat-ingat bagaimana saat kita besok berhadapan dengan Allah,
liman khafa adzabi, khafa maqami, wa khafa wa'id. Demikian Al-Quran surah Ibrahim ayat 5 sampai ayat 14, tafsir Al-Qurtubi juz 9 halaman 290 sampai 296 dari kanan ke kanan. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.